Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Bu Vesa dan Bu Vika serta Bapak Ibu dosen yang lain dan mohon izin teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Selamat datang untuk teman-teman sekalian di sharing session Prodi Sistem Informasi. Kita langsung saja ke acara intinya, yakni kita akan mendengarkan sepatah dua patah kata dari Ibu Kaprodi kita, yaitu Ibu Vika Febri Mulyati. Kepada Ibu Vika dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Terima kasih Bu Fesa dan anggota HIMA. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Selamat malam. Iya, malam. Masih semangat ya, walaupun malam ya, walaupun jam istirahat. Semangat, Bu. Semangat terus. Semangat, Bu. Besok. Oke, ya Mas Diki. Ya. Jadi besok itu adalah pertemuan terakhir sebelum UTS. Ya, jadi teman-teman minggu ini dimulai dari Rabu hingga Minggu itu adalah pertemuan ketujuh teman-teman, di mana teman-teman akan menghadapi ujian tengah semester. Untuk ujiannya sendiri itu tergantung oleh dosen-dosen pengampu mata kuliah. Jadi silakan teman-teman tanyakan di minggu ketujuh ini, mungkin kisi-kisi atau mungkin apa yang teman-teman bisa persiapkan untuk UTS. Gitu ya, gitu. Jadi persiapkan dirinya untuk kita memasuki pekan UTS. Silahkan fitkan badannya, jangan sampai teman-teman terserang penyakit ya, jangan sampai lemes, demam, flu gitu ya. Jadi biar teman-teman semua fokus ke UTS teman-teman, karena UTS ini adalah salah satu poin terpenting teman-teman untuk lulus pada mata kuliah seperti itu. Kemudian untuk presensinya sendiri, mungkin ada beberapa dosen yang belum melakukan presensi, atau ada yang teman-teman ternyata sesinya sudah ditutup tapi belum ada presensi. Itu silakan tanya ke masing-masing dosen. Ya, teman-teman semuanya silakan tanyakan pada masing-masing dosen pengampu. Gitu, silakan tanya nomor WA-nya mungkin, atau kalau misalnya dosennya tidak ingin di WA, mungkin bisa tanyakan di LMS. Gitu, di LMS teman-teman konsultasi dengan dosen pengampunya dan tanyakan mengapa absensi saya sekian Bu, mengapa ini ada alfa di pertemuan segini gitu. Ya, jadi itu merupakan kebijakan dari dosen pengampunya. Jadi teman-teman silakan ke dosen pengampu. Ketika teman-teman ke saya atau ke Bu Vesa, itu jadinya potong jalur gitu. Jadi itu bukan jalur yang tepat. Tapi alangkah baiknya teman-teman langsung menghadapi dosen pengampunya. Seperti itu. Ya. Mungkin saya tidak banyak penyampaian saya pada malam hari ini. Saya hanya ingin bertemu dengan teman-teman bagaimana kita sharing tentang proses pembelajaran selama 6 pertemuan dan ingin memasuki 7 pertemuan ini. Kemudian juga mungkin ada beberapa teman-teman yang masih ngerasa belum mendapat ritmenya nih untuk belajar online gitu. Jadi mungkin bisa sharing di sini. Kemudian juga saya ingin sampaikan juga di sharing session ini kepada teman-teman semuanya. Saya hanya mengingatkan teman-teman mahasiswa semuanya, untuk mahasiswa yang mungkin ada masalah atau kendala saat pembelajaran, itu boleh hubungi ke sekretaris prodi kita atau ke nomor hotline prodi. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin ada kendala, misalnya, Bu, saya belum melakukan pembayaran,
Atau saya udah pembayaran tapi LMS-nya ternyata belum dibuka Bu, jadi saya belum akses untuk UTS gitu, karena UTS dikunci ya untuk teman-teman yang belum melakukan pembayaran. Jadi silahkan langsung hubungi hotline Prodi ya. Kalau misalnya teman-teman, saya selalu sampaikan nih setiap kita bertemu, jika teman-teman menghubungi saya takut tidak terjawab gitu, karena chatnya itu ketutup gitu ya teman-teman, apalagi kalau teman-teman perlu cepat, takutnya jadinya urgent, nggak kebaca, jadinya tidak terselesaikan. Karena balik lagi, saya dan sekretaris Prodi punya job desk-nya masing-masing. Kita sudah membagi job desk kita. Saya berbicara tentang akademik dan juga tentang dosen. Sedangkan untuk sekretaris Prodi berbicara tentang mahasiswa. Jadi terkait kemahasiswaan, misalnya teman-teman mungkin ada ngikut lomba, laporkan ke Prodi, Bu. Ada lomba ini, saya mau ikut lomba ini ya, Bu. Silahkan hubungi Ibu Vesa atau hotline Prodi. Silakan gitu. Jadi kalau ke saya takutnya prosesnya jadi lama. Karena saya harus ke Bu Vesa juga gitu ya. Gitu. Jadi daripada muter-muter, jadi lebih baik teman-teman langsung ke Ibu Vesa atau ke hotline Prodi. Seperti itu. Hotline Prodi kita itu adanya hanya di WhatsApp ya, teman-teman ya. Jadi untuk nomornya nanti di-share oleh Ibu Vesa untuk nomornya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin ada masalah akademik yang di mana berkaitan dengan pembimbing akademik, silakan teman-teman hubungi pembimbing akademiknya. Gitu. Jadi kadang kan PA itu kadang nggak respon, kadang mungkin ada kesibukan lain, jadi responnya lama. Silakan ke hotline Prodi, gitu ya. Jadi teman-teman misalnya nih seperti semester lalu itu ada ACC KRS, belum di ACC oleh dosen PA, jangan dulu hubungi hotline Prodi, hubungi dulu PA-nya. Gitu ya. Kemudian untuk mata kuliah apa saja yang mau diambil, silakan hubungi PA. Gitu, karena balik lagi PA adalah orang tua teman-teman semuanya. Tapi kalau misalnya ada kendala terkait entah itu keuangan, entah itu kegiatan teman-teman atau apapun yang berkaitan dengan kemahasiswaan, itu silakan hotline Prodi. Seperti itu. Paham ya? Yang saya jelaskan ya. Ini juga sebenarnya sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, hanya saja mungkin ada beberapa mahasiswa yang terlewat. Jadi kasihannya adalah ketika mahasiswa menghubungi saya, jadinya chatnya nggak kebaca. Kadang saya baca aja, tapi follow up-nya itu tetap saya lama jadinya. Kadang kelupaan sama saya gitu. Karena bukan saya yang pegang. Saya harus kembali koordinasi ke Ibu Vesa. Gitu. Jadi jalannya itu muter. Gitu ya, gitu. Jadi lebih alangkah baiknya dan cepatnya akan lebih cepat prosesnya jika teman-teman langsung ke hotline Prodi. Gitu. Kalau misalnya masalah apa ya yang berhubungan dengan misalnya ada yang kerja praktek, itu silakan ke pembimbing kerja praktek. Kalau ke hotline Prodi jadinya nggak nyambung gitu ya, paham ya gitu. Jadi teman-teman silakan mengkotak-kotakan mana yang harus teman-teman sampaikan gitu ya teman-teman semuanya gitu. Jadi kalau dulu semuanya ke PA kalau dulu, tapi sekarang kita punya hotline, kita sudah ada bagian kemahasiswaan. Jadi kalau misalnya mungkin dosen PA-nya tidak atau telat merespon, teman-teman bisa ke hotline. Seperti itu. Nanti biar hotline Prodi yang akan membalas chat teman-teman. Dan juga untuk hotline Prodi sendiri ada jamnya. Ya, jam kantor kita ambil. Ya, teman-teman. Itu satu. Kemudian juga saya mengingatkan teman-teman mungkin karena kita menjelang UTS,
Jadi saya harap jika ada mungkin teman-teman mahasiswa yang telat, misalnya telatnya itu kita UTS 2 minggu ya. 2 minggu kita UTS, jadi misalnya ada yang telat di hari terakhir, entah itu terkendala jaringan, entah itu terkendala banyak hal. Saran saya, jangan pernah menghubungi dosen di jam 12 malam. Itu saya mendengar keluhan dari dosen. Kadang mahasiswa ngechat jam 12 malam, Bu, maaf Bu, ini saya nggak bisa chat. Ini saya kirim jam 12 malam. Itu lumayan mengganggu dosen. Tapi alangkah baiknya teman-teman mengirimnya besok pagi. Dan usahakan semuanya diakses melalui LMS. Ya, kalau ada dosen yang melalui email, tanya. Ya, tanya ke dosennya, kata Bu Vika lewat LMS. Ya, silakan, nggak apa-apa sampaikan. Karena apa? Kalau email, takutnya nggak ke-record. Kasihan teman-teman semuanya, gitu, kalau nggak ke-record. Ya, paham ya, gitu. Jadi, alangkah baiknya untuk semua proses, itu kita lakukan di LMS, gitu, agar ada pertinggal dan bukti teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya udah di semester 4 atau udah di semester atas, pengen ngeliat lagi nih di semester 2 lalu tugas saya apa ya, gitu. Saya pernah ngerjain ini deh kayaknya, teman-teman tinggal buka. Gitu, itu enaknya kalau LMS. Jadi bisa teman-teman buka kapan aja. Seperti itu. Mungkin dari saya seperti itu, mungkin ada tambahan dari Bu Fesa. Halo. Aman Bu Vika? Halo Bu Vika. Ya. Saya lagi di stasiun ini. Takutnya hilang sinyal, makanya saya nggak open cam ya teman-teman ya. Iya. Nggak masalah. Ya tadi udah lengkap banget ya yang diinfokan sama Bu Vika. Mungkin teman-teman juga udah tahu hotline Prodi aja, nggak apa-apa langsung aja Bu Vika. Buka sesi tanya jawab. Kita balikin lagi ke moderator. Oke, siap. Kalau gitu dari saya sekian. Terima kasih teman-teman semua. Silakan saya kembalikan lagi kepada Mbak Ajeng. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih Bu Vika. Oke, jadi untuk teman-teman jika ada kendala terkait perkuliahan, teman-teman bisa langsung hubungi ke hotline Prodi, atau jika yang berkaitan dengan pembimbing akademik, teman-teman kontakin dulu pembimbing akademiknya. Gitu. Boleh jika ingin ada yang ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan dari teman-teman sekalian terkait kendala selama semester ini ya, dari dari pertemuan pertama sampai ke-7, sorry. Jika ingin ada yang disampaikan, silahkan. Nggak ada yang nanya ya Mbak Ajeng ya? Iya, kayaknya nggak ada yang nanya ya Bu ya. Saya aja ada. Bu yang nanya Bu. Ada ini Mas Pian dulu ya, Om Arman ya. Ya, silakan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Bu, mau tanya mengenai absensi Bu. Kemarin kan pendidikan Pancasila di saya kelas 203. Itu kebijakan baru kalau kebijakan dosen masing-masing apabila nggak komen dianggap nggak hadir itu Bu. Kan kita udah nonton download materi, hanya nggak komen. Jadi presensinya masih kosong. Kemarin ditanyain katanya beliau absennya berdasarkan yang komen aja gitu. Jadi keterangan di presensi itu hadir enggak, sakit enggak, izin enggak. Jadi nggak ada keterangan itu. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Bian. Dosennya siapa ya kalau boleh saya tahu ya? Pancasila siapa tuh? Ayo, Mas Bian lupa nih. Siapa? Pak Ahmad Firdaus Bu. Pak Ahmad Firdaus, oke. Mungkin itu kebijakan dari kelas beliau, tapi nanti saya coba tanyakan lagi ya Mas Tian. Tapi memang kalau dari kami itu berdasarkan laporan presensi.
Biasanya kan kalau di LMS itu ada laporan presensinya, siapa yang mengakses, siapa yang menonton, siapa yang mendownload, itu semuanya tercatat. Kalau untuk satu komponen hanya melihat komentar saja, saya kurang tahu apakah itu diperbolehkan oleh pihak kampus atau tidak, saya tidak tahu. Memang ini spesial case nih, biasanya dosen itu ngelihat dari Vicon gitu ya, tapi ini dari komentar. Tapi mungkin saya diskusikan dulu ke bagian akademik ya, Mas Pian ya, gitu. Dan mungkin nanti akan saya sampaikan juga diskusikan ke dosen bersangkutan seperti itu. Karena Pancasila itu nggak di bawah prodi, Mas Pian. Jadi Pancasila itu di bawah bagian akademik. Jadi memang saya jalurnya harus ke bagian akademik dulu. Ya. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Soalnya kemarin Pancasila baru Pikon di pertemuan ke-6, jadi baru diinfo juga sama beliau diinfoin. Jadi beliau kan kita tanya juga absen kenapa masih 0. Jadi Pak Ahmad Firdaus itu bilang dia absen hanya yang komen aja sih. Oh, seperti itu. Oke. Kak, berarti yang lainnya yang komen banyak nggak yang hadir? Berarti banyak yang komen. Sedikit Bu yang komen Bu, karena jadi walaupun ucapan terima kasih yang penting ngisi di kolom komentar katanya. Oh gitu, oke. Begitu nanti saya coba koordinasi lagi, diskusi lagi ke dosen bersangkutan ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Vika, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Riaudi. Malam Bu, saya masih di jalan, mau tanya untuk absen saya cek, masih ada yang kosong dan belum komplit. Apakah itu dihubungi ke hotline Prodi? Iya, Mas Riaudi, mungkin ada beberapa dosen yang memang belum menutup sesi atau belum sudah menutup sesi tapi belum melakukan absensi. Silakan nanti Mas Riaudi, biasanya sebelum UTS itu dosen-dosen sudah full untuk absensi. Silakan dicek untuk minggu ini di hari Senin atau Selasa minggu depan, biasanya semua dosen sudah melakukan absensi. Karena sebelum melakukan UTS biasanya kita harus melakukan absensi. Ya, Mas Riaudi. Karena memang ada beberapa kendala dari kami dosen untuk melakukan absensi, makanya ada beberapa kelas yang memang masih terbuka. Gitu, Mas Riaudi ya, ditunggu aja. Tapi insya Allah nanti yang penting itu adalah di akhir ketika sebelum UAS itu kan itu kita udah full ya pertemuannya gitu. Itu udah masuk ke akumulasi nilai. Jadi teman-teman pastikan sebelum UAS itu pastikan kok pertemuan ini saya nggak ada ya, kok pertemuan ini saya nggak ada gitu. Jadi alangkah baiknya teman-teman mengingat untuk 1 minggu ini saya sudah melakukan ini, saya sudah melakukan ini gini. Jadi kalau misalnya di akhir pertemuan 15 atau pertemuan 16 ternyata absensi teman-teman bermasalah, teman-teman punya bukti gitu. Bilang ke dosennya, Bu saya hadir loh di sini, Bu saya ngedownload loh ini gitu. Jadi ada bukti di teman-teman, jadi bisa mempertanyakannya ke dosen seperti itu. Tapi nanti dicek aja minggu depan ya, Mas Riaudi ya, sebelum UTS biasanya dosen sudah melakukan absensi. Gitu. Oke. Boleh Ada Bu. lagi mungkin? Oh ya, silakan. Ya saya Bu, kelas dari kelas 202 mau tanya jadwal UTS-nya nanti dikasih tahu ya Bu, dikasih kabar. Atau nanti soal UTS-nya tepat waktu ya Bu. Ya. Itu aja pertanyaan. Oke, makasih Bu. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam Pak Hamdi. Ya, terkait jadwal UTS sendiri kita lakukan di minggu depan, Mas Ahmadi. Di minggu depan berdasarkan dengan ada dapat ini ya, kalender akademik. Ada? Nah, ada Bu di LSM ya. Iya, jadi di kalender akademik itu ada jadwal UTS. UTS itu kita jalani itu 2 minggu. Gitu. Jadi kalau misalnya di online, bedanya sama offline, kalau offline mungkin sudah ada jadwal-jadwalnya Senin, Selasa gitu ya. Iya. Pak Ahmadi, tapi kalau kita di online kita 2 minggu.
2 minggu untuk semua mata kuliah, silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Gitu. Oh ya, Jadi misalnya mata kuliahnya ada berapa gitu, selama 2 minggu itu selesaikan. Gitu, online Pak. ya Bu? Oh iya ya. Online. Iya, Online-nya ada tepat waktu ya Bu? iya benar. Jadi kita biar supaya mempersiapkan gitu. Benar Tepat sekali. waktu. Yang penting Yang tepat waktu. Mm, Iya, yang 2 minggu ya Bu. Iya, Hmm. 2 Nanti minggu. boleh tahu Bu jadwal apa namanya? Mulainya tanggal berapa? Oke, kalau untuk tanggal, tunggu saya lihat kalender. Berarti minggu depan tanggal berapa tuh? Hari Rabu minggu depan. Tanggal berapa tuh? Tanggal 31 Ibu. Tanggal Tanggal 31. 24. Tanggal 24. 24, sorry. 24. Oke. Kalau gitu di tanggal 24 kita mulai UTS. Jadi di Baik. jam 8 pagi teman-teman sudah bisa melihat soal UTS. Jadi boleh nih lihat misalnya ada 4 sampai 5 mata kuliah teman-teman. Nanti dilihat mungkin mana yang lebih mudah duluan kerjakan, silakan. Kebanyakan memang kalau untuk UTS dengan UAS, kalau nggak laporan itu video. Gitu. Jadi teman-teman kalau udah UTS, udah UAS biasa udah kayak artis. Ya. Oh gitu Jadi ya. rekam video nih Pak Amadi, karena Iya, balik ya. lagi kita sistemnya sistem online, jadi otomatis kami juga harus ada interaksi dengan para mahasiswa. Kami juga harus tahu nih muka mahasiswa kami yang mana gitu, Oh mahasiswa harus. kami pahamnya di mana gitu. Oh iya ya, harus ditampakkan semua ya Bu. Seperti Iya itu benar. gitu ya. Oh Iya, iya, baik. gitu ya Madi. Baik Bu, makasih Oke, penjelasannya. sama-sama. Kita lanjut ya Bu Vika. Ini ada lagi yang raise hand. Nggak ada namanya nih, kayaknya merek HP. Realme RMX Ya, Bu, 3661. Disilahkan. kenal. Ya. Perkenalkan, saya Dimas dari FI 601. Oke. Saya mau bertanya Bu, itu kan syarat dari UTS kan lunasi cicilan sampai ketiga tuh. Ada kebijakan nggak untuk syarat UTS untuk bagian cicilan itu? Cicilannya. Gimana? Jadi Eh, kan untuk UTS itu persyaratannya cicilan harus sampai cicilan ketiga Ibu gitu. Oke. Terus tadi apa ada ya? kebijakan, Oh, ada kebijakan. ada kan saya belum bisa melunasi sampai yang ketiga itu. Oh, ya ya. Eh, Apakah ada kebijakan untuk yang belum bisa melunasi sampai cicilan ketiga Ibu seperti itu? Mohon maaf Ibu, masih off kayaknya Bu mic-nya. Oh iya, maaf. Dengan Bapak siapa nih? Maaf, namanya? Dimas. Dimas. Oh ya, Pak Dimas. Oke, Dimas. Pak. Terkait Ya. pembayaran, nanti mungkin Bapak bisa langsung hubungi hotline Prodi ya, Pak ya. Karena mungkin itu balik lagi terkait pembayaran. Itu personal, Pak. Jadi kita memang harus melapor secara pribadi. Kalau misalnya saya sampaikan di sini juga otomatis kebijakannya takutnya saya salah kebijakan karena balik lagi itu ke bagian keuangan Pak gitu ya. Tapi silakan hubungi ke hotline Prodi. Tapi saran saya Bapak segera hubungi hotline, karena kalau misalnya sudah UTS biasanya untuk yang belum melakukan cicilan itu LMS-nya akan ditutup gitu, jadi tidak bisa diakses. Saya takutnya ketika login Bapak nggak bisa ngakses, jadinya nggak bisa melakukan atau mengikuti UTS. Jadi sayang banget Pak gitu ya, jadinya telat gitu. Kalau telat otomatis konsekuensinya adalah terjadi di nilai Pak. Itu dosen otomatis menghitung, wah Pak Bapak ternyata mengumpulkannya telat nih, otomatis dikurangin untuk nilainya. Takutnya seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya Bapak menghubungi hotline Prodi segera. Ya Pak ya. Oke Pak. Jelas mungkin Pak Dimas atau Pak Dimas untuk jawabannya.
Baik, ya Oh, jelas Bu. Langsung ya. buka hotline Oke. bisa. Ya, Pak? Terima kasih. Terima kasih udah Oke, kasih sama-sama. sarannya. Hmm, Terus Ini itu aja sih Bu. Oh, Selamat malam Bu kita. oke. ada lagi Bu ini di kolom chat dari Pak Tommy Adrian. Selamat malam Ibu, terkait jobdesk untuk Kaprodi, Sekprodi, hotline dan lain-lain yang dibahas tadi, boleh tolong dijabarkan ulang di file seperti PDF atau dokumen agar bisa di-share ke teman-teman yang lain sebagai pegangan. Terima kasih sebelumnya. Oke, siap. Nanti kita siapkan ya flyernya. Nanti saya coba sampaikan kepada Ibu Vesa. Ya, terima kasih sarannya. Oke, Oke. silakan untuk yang raise hand. Pak Celif Hordinata dulu. Tadi kayaknya bapaknya duluan. Ya, Silakan Pak. selamat malam Ibu Vika. Ya, Malam. Malam, ini Pak. mungkin mohon bantuan Bu Vika. Ada beberapa materi yang mungkin tidak ada videonya. Jadi mungkin minta bantuan, ada rekaman-rekaman yang bisa jadi bahan untuk kami dengar begitu. Misalkan untuk mata kuliah aljabar itu mata kuliah yang susah sekali menurut saya. Ya, jadi ada baiknya mungkin ada videonya. Atau kalau mungkin ada VidCon, kalau boleh rekamannya juga di-share di e-learn-nya. E-learn, apa itu namanya? LMS. LMS. Ya, LMS. Mungkin seperti itu, Bu Vika. Oke, Pak Cliff ya. Iya, Kalau boleh tahu kelas berapa ya Pak Cliff untuk aljabar linear? saya di 203. 203. Oke, dengan dosen Ibu Sally, apa ya? Bu Sally, Seli. Sally Angga ini. Oke, nanti saya coba sampaikan ke beliau untuk penambahan video conference-nya atau video pembelajarannya ya Pak ya. Iya, betul. Susah itu soalnya. Siap Pak. Iya. Kalau gitu, tapi sudah pernah Vicon ya Pak ya? Pernah Vicon beberapa kali saja kalau nggak salah. Oke, siap. Nanti saya coba sampaikan. Kalau membaca dari materinya saja sepertinya susah, cukup berat. Iya. Siap Pak. Terima kasih Bu Vika. Oke, sama-sama. Selanjutnya Mas Ahmad Narendra, silahkan. Permisi Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Halo, iya selamat malam. Jadi saya mau tanya, untuk melihat dosen PA itu bisa kita lihat dari mana ya Bu? Nah, saja. Terima kasih. Oke, sama-sama. Monggo Bu Vika. Ya, Edit. untuk dosen PA sendiri, teman-teman bisa lihat di Siakat. Ada ya, sistem informasi akademik, tahu ya? Udah untuk masuk ke Siakat. Mas siapa nih yang nanya nih? Mas Narendra. Narendra Bu. Ya, Mas Narendra. Silahkan buka Siakatnya, kemudian nanti ada di KRS-nya. Jika teman-teman mungkin membuka KRS, itu ada di sudut, itu ada pembimbing akademik. Namanya dosen pembimbing akademik. Lagi buka Siakat nggak? Mas Narendranya bisa buka Siakat? Lagi dibuka Bu. Oh iya. Sudah buka untuk KRS-nya? Sudah terlihat? Sebentar, saya lagi Oke. login dulu Bu. Oh iya, siap. Nanti kalau sudah masuk ke KRS-nya, itu ada di sudut nama pembimbing akademik. Nah, ya, itu bisa dilihat Izin nama. share screen boleh nggak Ibu? Ini aku kebetulan lagi buka KRS. Iya. Maaf ya, kalian sudah berotasi. Ini Mas Ahmad Narendra. Ini ada di sini nih, pembimbing akademiknya nih. Ada di bagian bawah program studi berarti ya. Di akademik, cari Di aja yang di akademik. pengisian KRS atau di riwayat KRS. Itu dia ada. Pembimbing akademiknya di sebelah sini.
Oh iya Kak, iya Bu, udah ketemu untuk apa pembimbing akademiknya. Ya, terima kasih banyak. Selamat Sama-sama. malam. Sama. Oke. Waduh, ini ada pertanyaan lagi Ibu dari Mas Raudi. Ibu, maaf mau usul, apakah bisa dibuat frequently asked question, astagfirullah, dalam bentuk Excel agar bisa di search gampang sesuai dengan kebutuhan yang sesuai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dengan jawabannya agar tidak mengulang pertanyaan yang sama dikarenakan saya lihat masih ada mahasiswa yang baru join dan bingung mau ngapain kuliah di Unsia. Terima kasih. Itu usul dari Mas Riaudi, Bu. Tidak ada suaranya. Iya, sinyalnya jelek kayaknya apa? Halo, Ibu. Mohon maaf Ibu, suaranya ini agak putus-putus. Halo, Ibu Mbak Vesa ada di Ajeng, sini. bisa terdengar suara? Iya. Iya, bisa Ibu. Halo. Ya, halo. Ya, Ya, sudah Bu. sudah Bu. Sudah stabil. Oke. Ibu Vesa mungkin jaringannya sedang bermasalah ya Bu Vesa ya. Ya, mungkin nanti kita diskusikan ke Ibu Vesa terkait saran ini ya, teman-teman. Itu, terima kasih Mas Riodi. Oke, ada lagi? Ada lagi teman-teman? Saya Bu. Silahkan Bapak Arman Widodo. Ya, udah dapat giliran saya dari tadi, nggak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Izin bertanya Bu mengenai kemarin kelanjutan tentang apa itu beasiswa akademik. Seperti apa Ibu? Soalnya tadi kan kemarin ada tagihan dari bagian keuangan. Saya coba tanyakan masalah beasiswa akademik, bilangnya belum keluar ininya, cuma sudah ada orang-orangnya masih akan dilakukan pemotongan UKT. Cuma saya tanya, jadi disuruh menunggu untuk pemotongannya. Cuma saya bingung juga mau bayar dulu kah atau menunggu pemotongan UKT, Bu, seperti itu. Ya, Pak Arman. Untuk pemotongan atau untuk beasiswa, memang saya nggak terlibat langsung, Pak Arman. Jadi ini langsung oleh kemahasiswaan. Mungkin nanti kita tanyakan ke Ibu Vesa terkait prosesnya udah sampai mana ya, Pak Arman. Mungkin beliau belum join nih kayaknya. Oh, ada Mas Rizky nih. Ada Mas Rizky. Selamat malam Mas Rizky. Halo, selamat malam Bu Vika. Iya. Ini Mas Rizky ada pertanyaan nih terkait beasiswa untuk pemotongannya bagaimana ya Mas Rizky ya? Wadidaw. Wadidaw. Oke, Mas Arman ya tadi ya? Iya Mas, tadi Ya, soalnya dapat info dari keuangan sudah ada data namanya dan akan dilakukan pemotongan. Cuma masih nunggu informasi perintah istilahnya gitu. Cuma akan Tunggu perintah. ya, Bahasanya jadi tunggu perintah ya? dia akan bahasanya ini akan dilakukan pemotongan secara bertahap kan gitu. Sampai dengan sebelum UTS. Cuma saya bingung mau bayar dulu kah atau ini dulu menunggu itu sebelum UTS infonya sih. Cuma kan kita belum dapat pengumuman resminya siapa yang dapat. Oke. Oke, kalau kayak gitu berarti sebentar. Sebelum itu saya harus sampaikan dulu ya. Ini untuk kemahasiswaan sebenarnya sekarang kepala bironya sudah aktif menghandling itu. Cuma nanti coba ya saya bantu untuk tindak follow up. Mana tahu
besok sudah mulai bisa dilakukan pemotongan. Tetapi kalau bahasanya adalah sudah ada daftar nama dan akan dilakukan pemotongan berkala, ya bisa tunggu dulu gitu sampai teman-teman di keuangan melakukan pemotongan. Karena itu pemotongannya manual, Mas. Jadi nanti tidak otomatis, makanya tadi disampaikan pemotongan bertahap. Nanti akan ada tim keuangan yang memotong dari sisi sistem seperti itu. Cuman kalau bahasanya sekali lagi kalau bahasanya adalah pemotongan bertahap, ya ditunggu saja dari tim keuangan untuk melakukan pemotongan. Nah, kalau misalkan pada saat mau UTS LMS-nya terkunci, tetapi dengan bahasanya dilakukan pemotongan bertahap, ya kasih unjuk aja ke tim keuangan. Atau nanti kasih ke saya yang bukain juga bisa. Gitu. Saya bisa bantu bukain. Ya, Ya, itu Mas. sih. Terima kasih Mas Rizky. Siap. Nah, ini Bu Vesa sudah mulai bergabung. Hai Bu Halo, Vesa. mungkin saya akan hilang lagi sinyalnya Waduh, karena saya di serem. kereta ya, rekan-rekan ya. Mohon maaf nih. Ya, mungkin tadi saya dengar ya sekilas mengenai beasiswa memang sudah diajukan dan tadi sudah dijelaskan ya bertahap gitu ya. Kalau memang teman-teman bingung mau bayaran atau enggak, silakan bayaran aja. Nanti beasiswa tersebut bisa dideposit gitu. Jadi bisa langsung untuk semester depan misalkan seperti itu. Iya, jadi untuk teman yang bingung, yang sudah mengajukan tapi belum diberikan, oke, ada iklan, ada iklan notif kereta gitu ya, mohon maaf ya, Coba gitu. Ibu. Jadi saran saya tetap rekan-rekan mungkin bayar dulu ya, nanti bisa digunakan beasiswanya gitu ya, dapat didepositkan. Begitu kira-kira Mas Rizky. Bentar lagi saya akan hilang lagi sinyalnya, mohon maaf ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Makasih. Tapi coba nanti Bu Vesa, nanti kita coba ya besok ya. Besok kita coba langsung follow up aja Bu. Soalnya kasihan kan kalau teman-teman udah ngajuin terus masih belum ada kejelasan, coba ya saya bantu juga untuk follow up. Oke, gimana Bu Vesa? Iya, sebenarnya every week ya Mas Rizky ya sudah di follow up sama saya. Saya Masih terus belum tanya mempan? masih proses Oh. gitu. Oke, Ya baik. teman-teman ya. Siap. Ntar aku bantu juga Bu Ves. Mudah-mudahan bisa cepat. Sorry ya teman-teman ya. Makasih Mas Rizky dan Ibu Pesa. Mungkin teman-teman ada lagi yang mau ditanyakan? Ini tadi ada yang di chat ya Mbak Ajeng ya tentang FAQ ya. Iya Ibu. Ada yang bicara tentang Udah dijawab FAQ. belum ya? Tadi katanya Sudah Bu, dijawab belum ya sama Bu Vika ya? ya kata Bu Vika nanti diusulkan ke Bu Vesa dulu gitu. Oke, sebenarnya kalau FAQ itu mungkin banyak ya pertanyaannya nanti ya. Saya pun juga selain pegang kemahasiswaan di prodi gitu ya, saya juga gitu. Waduh, hilang sinyalnya Bu Vesa. Salah sinyal sama sinyal kereta ini. Ada Bu Vika? Bu Vika ada? Iya, ada hadir. Oke, ayam comeback. Mohon maaf kayak sinyal saya kayak tuyul ya. Hilang muncul gitu ya. Jadi untuk FAQ sebenarnya mungkin bisa teman-teman tanya ke Hima gitu ya, teman-teman Hima juga bisa bantu untuk mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman tanyakan gitu ya, karena ini sharing session pertama sebelum UTS. Oke, sambil ada notif dari kereta, saya mute dulu kali ya, nggak bagus gitu ya suara backsound-nya.
Sembari menunggu Bu Fesa, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan lagi boleh. Izin Ya, Bu, selamat malam. Oh ya, selamat malam. Silakan Izin Pak bertanya. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Wastono jika ingin ada yang ditanyakan. Ini Bu, terkait jadwal UTS itu tanggal berapa ya Bu? Ada lagi? Soalnya kan mau pulang kampung, takutnya nggak bisa ngikutin terkait jaringan gitu Bu. Oke, UTS-nya baik. mulai tanggal 24 ya. Iya. Bu Vika, monggo atau Ajeng bantu jawab? Silakan Mbak Ajeng. Oke, baik Ibu. Untuk UTS-nya itu mulainya di hari Rabu tanggal 24 Mei. Itu kan dia waktunya 2 minggu ya, Pak Wastono. Jadi kalau misalkan sebelum pulang kampung diusahakan sih selesai dulu. Jadi biar nggak terburu-buru. Takutnya nanti udah sampai sana sinyalnya nggak ada malah terkendala. Itu sih kalau saran dari aku. Karena juga waktunya lumayan lama ya, 2 minggu. Ada lagi mungkin Pak Wastono yang mau ditanyakan? Soalnya kalau tanggal 24 tuh pas saya pulang tuh Bu. Waduh. Pulangnya sampai 2 minggu ya Pak ya? Ya enggak ya. Enggak, ini enggak nyampe 2 minggu. Tahu saya sih, menurut pengalaman saya ya, kalau misalkan UTS itu emang 2 minggu untuk keseluruhan Ya. mata kuliah. Jadi kalau misalkan ada 9 ya sama, imbang waktunya 2 minggu semua. Jadi jenjangnya panjang lah. Kalau misalkan pulangnya nggak sampai 2 minggu, insya Allah masih bisa kekejar. Oh, siap. Terima kasih Mbak. Sama-sama. Oke, ini ada lagi Ibu. Bu Fesa mungkin mau dilanjut yang tadi, yang belum selesai disampaikan. oke. Ini saya sudah menunggu di ruang tunggu stasiun ya. Mungkin nanti akan keganggu lagi sama notif-notif stasiun. Tadi apa ya? Saya lupa. Oh, FAQ ya. Mungkin teman-teman nanti bisa ini ya, bikin kita akan adakan sharing session lagi gitu ya di lain waktu bersama teman-teman Hima juga. Nah, di situ silakan teman-teman bisa tanya ke teman-teman Hima gimana sih perkuliahan di Unsia gitu yang selama ini memang sudah dirasakan ya sampai semester berapa ya? 6 ya? 6 atau 6 Bu, 5 ya. gitu ya. Ya seperti itu. Jadi silakan tanya aja yang lebih berpengalaman gitu ya. Kalau kami di Prodi untuk membuat FAQ sendiri banyak gitu ya pastinya dan tidak terhandle karena selain saya di kemahasiswaan, Bu Vika di kurikulum gitu ya. Kami juga mengerjakan banyak hal gitu ya sehingga mungkin tidak terhandle nih teman-teman yang mungkin menanyakan hal yang sama gitu ya dan kenapa nggak dibuat FAQ saja gitu ya. Nah untuk membuat FAQ-nya saja terkadang kami lupa gitu ya. Kadang kami lupa juga apa yang akan kami lakukan di hari itu gitu. Karena saking banyaknya pekerjaan gitu ya yang menanti kami gitu ya. Mungkin teman-teman pekerjaannya bukan stagnan ya apa lebih kepada ya mungkin yang dilakukan itu aja gitu ya tapi di menjadi kaprodi gitu ya menjadi dosen gitu ya pekerjaannya tidak hanya itu saja tapi banyak gitu ya yang mungkin sulit dijelaskan kepada teman-teman gitu. Oke, mungkin nanti bisa dibantu ya oleh teman-teman Hima karena Hima sendiri ada bukan hotline ya, tapi lebih kepada humasnya gitu ya. Nanti bisa dibantu sharing ya teman-teman Hima ya. Ini ada Ya, Bu. ketuanya ya, Baik, ada Ibu. Pak Arman, ada Mbak Ajeng gitu ya, ada Mas Ahmad dan mungkin nanti bisa berkenalan di sesi selanjutnya gitu ya, teman-teman ya. Mungkin ada yang belum tahu nih siapa aja sih struktur di Hima gitu. Oke, begitu dari saya.
Gitu ya, makanya mungkin teman-teman bingung ya kenapa ada sharing session gitu, kenapa nggak bikin FAQ gitu ya, karena mungkin pertanyaan teman-teman sama gitu ya, sehingga daripada kita bikin FAQ, yaudah mending sharing session aja supaya teman-teman bisa terjawab gitu ya, dan ada recordingnya, teman-teman bisa memutar ulang kayak gitu. Oke? Baik. Oke, sip, dilanjut Mbak Ajeng. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Oke, ini kita ke kolom chat dulu, ada pertanyaan dari Mas Iqbal Noviansyah. Selamat malam Ibu, di mata kuliah saya masih ada kehadirannya tidak ada. Sedangkan setahu saya selalu mendownload dan menyimak video LMS. Apakah memang belum diisi atau saya terhitung tidak hadir? Monggo Bu Vika. Oke. Saya bertanya Mas Iqbal ya? Iya Ibu, Mas Iqbal. Ya. Mas Iqbal, untuk mata kuliahnya sendiri itu ada beberapa kendala. Mungkin yang pertama mungkin dikarenakan belum ditutupnya sesi atau dilakukannya presensi. Yang kedua, ada dosen yang sudah menutup sesi tetapi belum melakukan presensi, jadi masih kosong. Dan poin yang ketiga itu ada dosen yang sudah melakukan absensi tapi tidak tercatat hadir atau alfa atau sakit atau izin. Ada. Gitu. Jadi saran saya adalah Mas Iqbal silakan list mata kuliahnya yang mana, kemudian tanya sama dosen pembimbingnya, karena saya dosen pengampu mata kuliahnya gitu, karena saya juga nggak tahu ya itu mata kuliah yang mana, tapi alangkah lebih baiknya itu bisa tanyakan langsung ke dosen bersangkutan gitu ya Mas Iqbal. Kalau memang tidak ada respon, baru Mas Iqbal silakan ke hotline prodi untuk bisa hotline prodi cek untuk absensi Mas Iqbal, seperti itu ya. Silakan tanyakan ke dosennya ya, Mas Iqbal ya. Oke, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Bu Vika, Ya. Bu Vika, maaf, boleh menambahkan nggak yang terkait dengan absensi? Silakan, Mas Riz. Ini teman-teman mungkin kalau mau lihat untuk absensi, jika misalkan tadi kan Bu Vika sudah terangkan ya, bahwa ada beberapa dosen yang mungkin belum melakukan tutup sesi ya, kalau bahasa di dosen adalah tutup sesi ya Bu Vika. Nah ini kalau di sistem teman-teman bisa buka siakat, lalu buka menu, itu ada di akademik, lalu pilih riwayat KRS, klik aksi, lalu lihat histori presensi KRS. Nah di situ kan ada keterangan tuh, ada hadir, izin, sakit, alfa, dan juga belum presensi. Nah, kalau teman-teman mau lihat, misalkan, Kak, saya sudah melakukan aktivitas baik secara sinkron ataupun asinkron, mengapa masih belum dinilai hadir atau tidak hadir? Nah, sebenarnya teman-teman bisa lihat, itu pada kategori belum presensi. Misalkan begini, ini saya kebetulan sedang membuka salah satu KRS milik teman-teman, tetapi saya tidak sebut nama dan juga mata kuliahnya ya. Sebagai contoh, mata kuliah X, di sini tertulis hadirnya 1, izinnya kosong, sakitnya kosong, alfanya kosong, dan belum presensinya adalah 15. Sementara kita kan sudah memasuki sesi ke-6, sebetulnya dari angka seperti itu bisa dikatakan bahwa ini memang dosennya belum melakukan penilaian atas aktivitas kehadiran teman-teman. Nah, kalau seperti itu lebih baik kan langsung ke dosennya ya Bu Vika ya, kalau case-nya seperti itu. Nah, itu silakan langsung ke dosennya, mungkin kalau dosennya belum merespon nanti ke hotline prodi ya, betul Bu Vika? Iya, benar Mas Oke, Rizky. cuman kalau dari sisi sistem, tolong diperhatikan caranya adalah dengan rekan-rekan melihat histori presensi KRS. Nah, kalau lupa gimana cara cek segala macam, buka Telegram, lihat grup helpdesk-nya. Kalau teman-teman yang baru masuk itu ada di helpdesk batch 6, buka di menu video, di situ ada semua fitur-fitur yang bisa rekan-rekan lihat kembali dan pelajari kembali jika memang ingin mencari informasi tertentu di siakat. Seperti itu. Terima kasih Bu Vika. Terima kasih Kak Rizky. Terima kasih Bu Vika. Oke, lanjut saya bacakan pertanyaannya lagi ya Ibu ya. Dari Pak Wahyudi Andrianto.
Izin bertanya, bagaimana kami bisa mengetahui nomor WA para dosen untuk berkonsultasi, Bu? Oke, ada. Kebetulan saya lagi joinnya lewat handphone nih, jadi nggak pakai laptop. Mungkin Hima bisa bantu Izin Bu, saya untuk bisa share screen screen. ya. Oke, boleh Pak Arman, silakan. Ada ya nyimpan nomor semua dosen PA kan ya, Pak Ada. Arman ya? Oke, siap. Dibantu oleh Pak Arman ya, teman-teman semuanya. Sudah kelihatan? Sudah. Boleh di apa namanya? Print screen. Boleh di screenshot teman-teman mungkin. Silakan teman-teman semuanya di screenshot lewat handphone, lewat laptop, silakan. Ya, ini Atau bisa dikirim juga Arman ya. Gimana Mas Bian? dikirim file, di-share file di Oh, chat. oke. Dikirim filenya mungkin. Dikirim ke chat. Nah, ini udah dikirim sama Om Ahmad ini kayaknya. Iya, udah dikirim sama Om. Sudah. Sudah. Ini yang untuk hotline prodi. Non bisa catat. Izin menambahkan Pak Wahyudi, biasanya kalau dosen-dosen itu juga ada grup di Telegram sih, konsultasi di chat Telegram juga biasanya mereka nggak apa-apa, welcome kok ya Bu ya. Kalau saya sih gitu ya kalau sama teman-teman yang Di grup PA. di grup WA, biasanya juga di situ juga yang pengen kayak Vikonnya diundur atau pikirnya ditunda atau gimana-gimananya gitu. Biasanya ada di grup Ya, WA, benar. di grup Telegram. Menambah, jadi untuk mahasiswa PA yang mungkin sudah tahu PA-nya siapa, mungkin juga tahu teman satu PA-nya siapa. Kita masing-masing dosen kan punya grup PA ya. Iya Ibu, ada. Kita join. Nah, Hima ada pegang semua link? Enggak. Belum ada Bu kalau yang grup Belum ada kalau PA. Nanti dikumpulkan aja ya bantuannya ya Pak Arman ya, saya minta bantuannya. Jadi nanti Hima kalau misalnya ada yang bertanya mungkin terkait PA atau grup PA, Hima bisa membantu untuk men-share ke teman-teman. Ya, nanti dihubungi aja dosennya buat minta link. Ya. Baik, Oke, Ibu. terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Fatmah Winda Lestari. Selamat malam Ibu, Bapak, dan rekan-rekan semuanya. Izin bertanya atau menyampaikan keluh kesah Bu. Sebelumnya perkenalkan saya Fatmah Winda Lestari dari kelas SI 202. Di kelas kami untuk mata kuliah berikut belum pernah mengadakan Vikon. Rasanya pengen gitu Bu, adakan Vikon supaya materi yang diajar dan disampaikan bisa tertangkap. Berikut ini mata kuliah dan nama dosennya. Pak Humaini, Estetika Humanisme, Pak Ihwani, Sistem Operasi, Pak Dianovi, Organisasi dan Arsitektur Komputer. Terima kasih sebelumnya, Ibu. Oke. Untuk Mbak Fatma, mungkin bisa hubungi dosen bersangkutan. Sebenarnya kalau Mbak Fatma atau beberapa mahasiswa ingin Vikon, dosennya nggak apa-apa, hubungi dosennya. Tanyakan, Pak, kita kapan Vikon ya Pak, gitu. Saya mau Vikon nih, gitu. Boleh, silakan, nggak masalah. Cuma nanti saya akan bantu follow up untuk mungkin SI 202 dan dosen yang terlampir. Nanti saya coba bantu ini ya, follow up ya, Mbak Fatmah ya. Mungkin nanti beliau akan Vikon kayaknya di pertemuan minggu ini mungkin ya, karena sebelum UTS kan ya. Soalnya balik lagi yang list nama Mbak Fatmah ini orang penting semua nih, orang tersibuk. Pak Humaini itu orang paling sibuk, memang saya akuin. Pak Ihwani itu kepala biro akademik kita,
Ya, kemudian Pak Novidian juga kepala biro bagian IT gitu. Jadi emang yang paling sibuk di kampus, cuma nanti saya coba follow up ya. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Ini tadi dari Mas Wahyudi, katanya sejauh ini baru ada satu grup WA yang ada dosennya. Dari kelas berapa ya Mas, kalau boleh tahu? Gak apa-apa, on mic aja. Satu grup WA yang ada dosennya. Grup apa ini? Nah, nggak tahu tuh. Biasanya tuh kalau baru mulai perkuliahan itu udah gupek tuh biasanya kalau di Telegram itu buat grup-grup baru sama dosen-dosen gitu. Dari kelas berapa nih? Ada lagi teman-teman yang mau ditanyain? Boleh, silakan. Hening. Senyap. Sudah jelas semua nih kayaknya nih. Ada Ya, yang atau sudah jelas semua teman-teman? belum sih Bu. Jadi mau izin Bu. Oh ya, silakan Pak Raharjo. Nama saya Raharjo Bu dari Ciledug. Nomornya 22. NIM saya 220101010141. Izin bertanya Bu. Jadi sedikit jelasin apa yang disampaikan tadi, sama bukan ngejelasin sih, negasin aja untuk yang tadi disampaikan dengan Kak Rizky ya kalau nggak salah. Jadi Kak Rizky menyebutkan dengan mata seperti yang disebutkan sama Kak Rizky itu hampir sama persis dengan punya saya Bu. Jadi untuk pastinya berarti saya harus koordinasi dengan PA-nya ataupun sama guru bidang studinya ya Bu. Dosen pengampunya. Dosen. Ini masalah absensi ya Mas Raharjo ya? Iya betul Bu. Iya. Oke, Mas Raharjo. Iya benar Mas. Jadi Soalnya kalau tadi sempat putus-putus di sinyal saya sempat putus-putus, jadi kurang jelas saya mendengarnya. Oke, nggak apa-apa Mas Raharjo. Jadi mungkin saya jelaskan kembali Mas Raharjo. Jadi untuk terkait absensi, Mas Raharjo bisa langsung tanyakan kepada dosen pengampu mata kuliahnya. Gitu. Misalnya mata kuliah apa, beberapa mata kuliah yang belum melakukan absensi. Gitu. Karena ada beberapa lagi alasan mengapa belum masuknya absensi mahasiswa. Tapi yang pastinya yang paling tahu adalah dosen pengampunya. Seperti itu Mas Raharjo. Jadi silakan dihubungi langsung. Jika memang tidak ada respon dari dosen bersangkutan, misalnya sudah 2 hari nggak ada respon, itu silakan ke hotline Prodi. Nomornya tadi sudah ada ya, Mas Raharjo ya. Silakan ke hotline Prodi, silakan tanyakan untuk absensi mata kuliahnya apa. Balik lagi, tapi jangan lupa teman-teman, ini juga untuk semuanya. Untuk menghubungi hotline Prodi, jangan lupa memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama, NIM, kemudian jelaskan apa masalahnya. Jangan lupa juga untuk kelas gitu. Jadi kita bisa ngecek langsung gitu. Seperti itu ya, Mas Raharjo. Siap. Terima kasih Bu penjelasannya. Sudah cukup jelas Pak Raharjo? Siap, sudah jelas Bu. Terima kasih Bu. Ada lagi mungkin teman-teman? Nih Bu Fesa sepertinya sudah sampai rumah nih. Iya. Silakan Ibu Baru sampai Fesa. rumah. Silakan Bu Fesa. Ya, lanjut aja Mbak Ajeng. Kalau ada yang mau tanya. Baik. Silakan teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Atau sudah jelas? Atau masih ada unek-unek yang mengganjal supaya UTS-nya besok lancar?
dan bisa dapat toga semua nih kita. Amin. Mungkin saya Mbak Ajeng. Oh, boleh, silakan Om Trimo. Oh ya, Kaget aku. ini Mbak Ajeng. Biasanya kan kalau untuk perkuliahan itu kan tutup sesinya kemungkinan di hari Minggu itu ya untuk dosen-dosen kalau sesuai jadwal itu. Tapi biasanya di hari Sabtu, kalau saya itu biasanya paling telat untuk unduh materi itu di hari Sabtu. Tapi ada beberapa mata kuliah kadang Sabtu itu belum terupload untuk materinya itu, untuk sesinya. Sabtu belum terupload. Akhirnya saya kelupaan, akhirnya jadi alfa gitu, Bu. Terima kasih, itu aja. Ya, sama-sama Om. Kita sama Om, aku juga sering gitu. Kalau yang materinya lebih dari Sabtu. Baik, monggo Ibu Vika atau Bu Feza mungkin. Oke, Mas siapa tadi? Mas Trimo. Trimo, Bu. Mas Trimo, oke Mas Trimo Trimo. mundur timbang loro ati. Waduh. Ya Mas Trimo, terkait keterlambatan upload dosen, mungkin ada beberapa dosen yang mungkin lupa, yang mungkin juga terlewat, mungkin juga tidak ada waktu untuk hari sebelumnya, mungkin ya kita tidak pernah tahu keadaan dosen. Jadi caranya adalah Mas Trimo silakan hubungi dosen bersangkutan untuk Pak materinya bisa maaf Pak untuk materi minggu ini bagaimana Pak, seperti itu nggak masalah. Jadi teman-teman kalau misalnya memang haknya ya kan kita sebut itu hak teman-teman semuanya untuk materi, boleh bertanya, silakan ke dosen pembimbingnya, boleh yang pasti dengan kata-kata yang sopan ya, dosennya pasti menjawabnya juga dengan sangat baik, nggak mungkin dosennya marah ya, karena itu hak teman-teman semuanya gitu. Jadi kalau misalnya Mas Trimo jadinya karena terlambatnya jadi hari Sabtu Minggu lewat gitu ya, tahu-tahu jadi alfa gitu. Jadi Mas Trimo silakan tanyakan ke dosennya, boleh Pak, saya kemarin sudah akses hari Sabtu tapi materinya belum ada. Mas Trimo bisa men-screenshot mungkin lain kali atau minggu lain kali, silakan men-screenshot, Pak ini buktinya saya sudah buka LMS di hari Sabtu, seperti itu Mas Trimo. Kemudian juga mungkin untuk teman-teman yang lainnya, saya mengingatkan terkait mungkin ada beberapa masalah nih atau beberapa kendala yang memang seperti mungkin materi atau mungkin absensi atau hal-hal yang mungkin teman-teman rasa kok seperti ini gitu ya, atau yang mengganjal gitu ya. Teman-teman semuanya itu silakan hubungi ke PA atau hotline Prodi gitu. Jadi ke PA atau hotline Prodi. Saran saya teman-teman jangan langsung ke Bapak ke Bapak Wakil Rektor atau ke Kepala Biro Akademik. Kenapa? Karena jalurnya nggak masuk gitu ya, paham ya? Gitu. Kalau misalnya teman-teman saya pengen cepat jadi saya langsung ke atas, kaminya nggak tahu gitu. Sedangkan yang berada di lapangan atau yang sedangkan untuk menyelesaikan secara langsung permasalahan teman-teman adalah kami yang ada di Prodi. Seperti itu, paham ya teman-teman ya? Jadi amannya itu adalah baiknya agar masalah teman-teman bisa cepat kita atasi adalah di lingkup Prodi. Tetapi jika memang teman-teman atau kami merasa bahwa permasalahan teman-teman itu sudah tidak bisa diselesaikan oleh Prodi, maka kami yang akan bawa permasalahan itu ke atas, ke bagian kemahasiswaan. Kemudian jika tidak selesai di bagian mahasiswa, kami akan bawa ke bagian akademik. Seperti itu, jadi jalurnya begitu. Kemudian baru kami pergi ke wakil rektor jika memang permasalahan itu nggak bisa kami selesaikan di bagian kepala biro. Itu ya, paham ya teman-teman? Jadi alurnya seperti itu. Ya. Oke, siap Bu, terima kasih Bu. Siap, sama-sama. Soalnya saya memang pernah mendapat beberapa cerita, mungkin tidak di Prodi ini, jadi langsung ke atas gitu. Jadi penyelesaian masalahnya jadinya nggak dapat gitu. Paham ya?
Ya, Bu. Jadi ya kami juga bingung ini masalahnya apa gitu. Kok kaminya jadi nggak tahu gitu. Gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya kami dulu terlebih dahulu yang tahu. Jika memang tidak selesai di kami akan membawa ke APIS. Gitu ya, teman-teman semua. Oke. Terima kasih. Lanjut Mbak Ajeng. Siap, Ibu. Oke, jadi buat teman-teman, kalau misalkan ada masalah diselesaikan di internal dulu ya, jangan langsung ke atas. Menyalahi jalur. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau ditanyain atau yang mau disampaikan? Assalamualaikum, saya Deden. Waalaikumsalam. Menanyakan, mungkin terkait yang hampir sama dengan yang barusan. Ada dosen saya matematika diskrit sering mengupload di hari Sabtu. Dan terkadang saya baru bisa download di hari Senin. Tapi saya cek belum close session gitu. Apakah masih terbaca atau gimana Ibu ya? Oke, Mas Deden. Jadi kalau misalnya sesinya belum tertutup, itu aman. Teman-teman masih bisa mengakses. Jadi masih terbaca. Walaupun mungkin sekarang teman-teman ada mata kuliah yang belum tutup sesi. Ya. Mungkin ada dosen yang belum tutup sesi, spesialnya saya. Jadi positifnya, teman-teman, bagi dosen yang belum tutup sesi, mungkin teman-teman ada yang terlewat sesinya, ya, mungkin pertemuan 1 atau pertemuan 2 itu terlewat oleh teman-teman, masih bisa akses selagi dosennya belum melakukan tutup sesi, gitu. Itu untungnya. Ruginya adalah teman-teman belum tahu absensinya, gitu. Ruginya, ya paham ya, gitu. Jadi silakan jika memang mungkin ada case-nya dosen baru upload di hari Sabtu, teman-teman ternyata baru bisa download di Senin, selagi dosennya belum tutup sesi, maka aman. Ya, teman-teman masih bisa terhitung hadir atau terhitung melakukan aktivitas di pembelajaran. Seperti itu. Ya. Oke. Oke, terima kasih Bu. Soalnya saya juga takut menanyakan dosennya warek. Waduh. Dosennya Waduh. Oke. Masih aman berarti, Mas Deden. Aman ya Bu ya, insya Aman Allah. sekali kalau Pak Warek. Kalau Pak Warek ya. Tapi Ya, paling aman sih kayaknya ada notifikasi sih Bu. Memang di HP kan kalau saya pakai notifikasi, jadi kalau ada di LMS ada yang baru upload ini ketahuan, oh ini ada ini baru, materi baru. Iya benar. Saya aja pakai adlink di HP juga. Jadi kalau misalnya chat teman-teman masuk, cuma salahnya satu nih. Saya jujur ya, saya upload materi. Kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya, ketutup. Kenapa ketutup? Karena banyak yang chat, terima kasih Bu, terima kasih. Jadi notifikasi nggak masuk saya. Gitu. Jadi saya baca terima kasih semua. Jadi saya pikir tidak ada chat yang bertanya. Tahu-tahu saya cek lagi di visit, ternyata ada. Begitu. Mungkin gitu ya. Kalau di saya biasanya saya ngelihatnya juga notif di handphone. Di-download aja adlinknya. Walaupun memang untuk KRS itu nggak bisa adlink kalau nggak salah saya di handphone. Harus Iya, diisi. sudah bisa, sudah jalan. Iya, nggak bisa Bu. Sudah Nggak bisa ya. Berarti harus diisi. Di beberapa teman kelas Bu ada yang ini juga Bu, notif adlinknya itu telat. Misalkan upload hari ini, hari kemarin baru muncul hari ini, padahal adlinknya sudah update. Iya. Oh, baru notifnya baru ya, jadi agak telat ya. Ada yang telat juga, beberapa mahasiswa yang nanya juga. Termasuk saya sendiri kadang notifikasinya enggak pas dilihat. Jaringan kan? Udah 2 hari yang lalu upload itunya materinya. Berarti notifnya agak terlambat ya kalau di ini ya, kalau di mobile ya. Iya Bu, karena saya sudah update juga ke versi yang terbaru. Kadang ada beberapa notifnya yang telat ya. Mungkin amal dan perbuatan kali Bu. Ini Kak Rizky raise hand. Sorry. Silakan. Iya maaf ya, tadi saya langsung bereaksi karena
Gini, kalau misalkan teman-teman temui kendala-kendala atau misalkan keanehan pada Edlink ataupun khususnya LMS ya, itu langsung ke saya nggak apa-apa. Yang penting kasih tahu NIM-nya, jamnya jam berapa. Nanti saya bikinin kan ada tuh tim pengembangnya yang Edlink. Nah, nanti saya akan komunikasikan kepada tim pengembang gitu loh. Supaya kejadian seperti itu tidak terulang. Nah, selama ini kan kalau ada kejadian teknis yang seperti itu terjadi, itu jarang ada yang melapor. Paling kalau ada laporan baru bisa saya teruskan. Nah, kedepannya kalau teman-teman punya kendala yang tadi sudah diceritakan, itu kalau bisa dilampirin screenshot ya, gitu loh. Misalkan hari ini coba ngunggah, terus kok nggak masuk, di screenshot aja, tanya langsung WA ke saya bahwa Kak saya sudah coba unggah, kenapa masih belum, sebutin NIM-nya, nanti saya periksa lognya, gitu ya. Terus saya buat laporan tertulis lah sama teman-teman tim pengembang LMS-nya. Oke? Baik. Terima kasih Kak Rizky. Sama-sama. Ya, Rizky. Buat teman-teman jika ada kendala di LMS-nya mungkin nanti bisa di screenshot terus langsung dikirimkan ke Kak Rizky aja dengan detail permasalahannya. Oke, baik. Sip. Izin lanjut ke chat ya Ibu ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Tommy. Selamat malam Ibu, ingin bertanya sekali lagi. Di channel Telegram ada dibagikan jadwal Vicon yang akan dilaksanakan sampai UAS. Artinya jadwal yang di-share itu fix berlaku untuk setiap sesinya ya Bu. Saya coba lampirkan bukti screenshot-nya. Oke, monggo Ibu. Oke. Yang mana nih, Mas Tommy ya, Mbak Ajeng ya? Iya Ibu, Mas Tommy. Atau aku share screen Bu untuk Boleh. Oke. Nah, ini Bu. Untuk yang dimaksudkan screenshot di Telegram mungkin. Oh, ini. Oke, untuk jadwal Vicon kita ya. Iya, Ya, teman-teman. Untuk jadwal Vicon kita sendiri, saya jelaskan sedikit ya. Untuk Vicon Prodi itu memang dari dosen diwajibkan minimal 7 kali pertemuan. Teman-teman semuanya gitu. Jadi minimal kami melakukan Vicon itu 7 kali. Dan untuk mahasiswa memang tidak wajib. Jadwal ini adalah jadwal yang memang jadi pegangan untuk dosen dan juga mahasiswa. Karena balik lagi agar tidak ada bentrok dan juga agar tidak adanya tarik-tarikan kelas gitu ya, ini nanti bentrok dengan ini gitu. Kemudian saya ada mata kuliah ini ternyata Vicon juga gitu. Jadi makanya ada jadwal ini. Dan ini memang berlaku untuk semua sesi. Maksudnya dalam artian kapan dosennya akan Vicon. Kemudian untuk mata kuliah dasar umum atau MKDU seperti Pancasila, Estetika Humanisme, Bahasa Indonesia, kewirausahaan itu kan mata kuliah umum. Jadi hanya melakukan Vicon itu 4 kali untuk MKDU. Jadi jadwalnya itu misalnya di hari Senin mungkin selama 16 pertemuan bisa mungkin di pertemuan atau di sesi ke 1 biasanya ya. Sesi ke-1, sesi ke-7 atau sesi ke-9, sesi ke-15. Mungkin seperti itu. Itu balik lagi ke aturan dari dosennya kalau misalnya dosennya ingin melakukan Vicon. Gitu ya. Jadi kalau untuk khusus MKDU itu memang minimal 4 kali. Jadwalnya sama seperti yang ada di daftar ini. Gitu ya, teman-teman. Kemudian untuk prodi itu memang wajib minimal 7 kali. Tapi untuk pemrograman biasanya akan lebih sering. Gitu, akan lebih sering dari jadwalnya. Kemudian apakah setiap mata kuliah harus sesuai dengan jadwal ini? Balik lagi saya sampaikan bahwa ini adalah jadwal yang dibuat oleh prodi. Jadi jika teman-teman atau dosen yang pengampu itu memiliki diskusi atau sudah diskusi terkait jadwalnya, Pak kita ubah aja, ya udah sepakat nih kelas dan dosennya sepakat untuk mengubahnya di hari Minggu jam sekian gitu. Nanti dosennya akan sampaikan ke saya atau ke Ibu Vesa, biasanya ke saya sih karena bagian akademik. Jadi
nanti akan disampaikan ke saya untuk mengubah jadwal. Itu nggak masalah, itu nggak masalah, jadi nggak sesuai. Jadi itu kesepakatan antara dosen dan mahasiswa di dalam kelasnya. Asalkan tidak ada bentrok. Ya, jadi kelasnya tidak ada bentrok dengan mata kuliah yang lain. Gitu, seperti itu. Paham ya? Paham? Paham Ibu. Paham mungkin Mas Tommy? Atau ada yang belum paham? Mungkin ada yang belum paham, teman yang lain. Gitu ya untuk jadwal Vikon teman-teman. Jadi disimpan untuk jadwal Vikon. Jadi setiap semester itu biasanya kami dari prodi ada yang namanya jadwal Vikon, itu disimpan. Ya, oke? Oke. Ada lagi Ibu dari Mbak Anissa Ardi. Assalamualaikum, Untuk mohon saya izin nih. bertanya Bu. Saya Anissa dari SI 801 untuk mata kuliah Etika Profesi Sistem Informasi, kelas SI 801 untuk persensinya masih 0 ya Bu. Kebetulan dosennya Ibu Ika. Mohon infonya Bu. Iya, Mbak Anissa. Ya, kebetulan kita juga belum ada Vikon ya. Mbak Anissa, insya Allah Rabu nanti kita Vikon. Rabu besok ya untuk etika. Jadi untuk mata kuliah saya, memang saya sudah sampaikan ke beberapa mahasiswa bahwa saya memang belum melakukan penutupan sesi dan juga absensi. Kenapa? Karena ada beberapa apa namanya ya, bukan kendala ya, mungkin ada beberapa hal yang membuat saya memang belum bisa menutup. Salah satunya adalah ketika pertemuan pertama, pertemuan kedua, hingga pertemuan keempat itu kita ada kendala dengan adanya masuknya mahasiswa baru. Kemudian juga kita libur panjang waktu itu 2 minggu. Jadi adanya kompensasi untuk mahasiswa yang memang belum bisa mengakses. Jadi makanya saya belum tutup sesi. Jadi masih terbuka untuk mahasiswa lain bagi yang masih ingin mengakses materi. Seperti itu, makanya saya belum tutup sesi. Tapi insya Allah nanti sebelum UTS, semua presensi teman-teman akan dilengkapi. Dan juga ini berlaku untuk dosen-dosen yang lain. Seperti itu. Ya, paham ya? Paham. Paham Ibu. Oke. Lanjut. Lanjut ya Bu ya. Ini Lanjut. udah mau malam banyak yang nanya nih, kayaknya baru fokus deh. Tadi belum bisa fokus ya. Oke, selamat malam Makin Ibu. banyak ya. Iya Bu, makin banyak Masya Allah. Dari Mas Ahmad Narendra. Selamat malam Ibu, mau tanya, kalau kita mengakses materi menggunakan Adlink, apakah masih terhitung absennya? Terima kasih. Oke, berdasarkan Adlink Mobile ya maksudnya nih ya? Sepertinya begitu Bu. Iya, Ibu, Oh ya, betul. kalau gitu masih terhitung, Mas Ahmad Narendra. Asalkan di-download nggak? Ntar buka doang nih. Di-download, Bu. Di-download, terus di-like sama di-komen, sama kalau ada video ditonton juga, Bu. Di-subscribe. Oke, subscribe ya. Iya. Oke, berarti masuk gitu. Jadi nanti untuk orangnya masih masuk. Kalau misalnya nanti ada kendala dengan absensinya, bisa tanyakan langsung ke dosennya. Dan juga Mas Ahmad nanti bisa juga untuk screenshot aja sebagai bukti. Nih saya di tanggal segini kan, kalau misalnya handphone itu kelihatan ya di atasnya ada jamnya gitu, atau mungkin nanti ada tanggalnya gitu. Jadi Mas Ahmad bisa sebagai bukti jadi nanti dosen yang mungkin tertinggal atau mungkin tidak terlihat, tidak terinput, kita nggak tahu, Mas Ahmad bisa menghubungi dosen yang bersangkutan dan bisa langsung melampirkan bukti kehadiran Mas Ahmad. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke Ibu, lanjut. Ini ada dari Mas Riaudi. Selamat malam Bu. Oh iya Bu, maaf saya mau tanya, apakah setelah UTS ada libur kuliah atau hanya di UAS saja? Terima kasih. Oke, setelah UTS Mas Riaudi tidak ada libur, sayangnya. Itu kabar buruk atau tidak ya? Kita tidak ada libur Mas Riaudi, karena balik lagi kita kan online. Jadi kalau untuk iya, dia agak kecewa kayaknya Ibu. kecewa ya.
Jadi anggap aja Senin Selasa waktu liburnya ya, Mas Riaudi ya. Jadi biasanya kita sudah langsung melakukan proses pembelajaran. Tapi balik lagi teman-teman, kalau mungkin kalau misalnya teman-teman capek nih atau Bu saya udah mikir nih Bu gitu kan selama 2 minggu ngerjakan, kita nggak usah ada vikon dulu ya Bu di pertemuan ke-8 boleh. Silahkan. Jika emang tidak mau melakukan vikon dengan dosen, silahkan ya. Didiskusikan aja ke dosen. Oke. Ada lagi? Paham Mas Riaudi? Siapa nih? Bu, mau menanyakan Bu, izin terkait menonton video. Kalau di PC, kalau misalkan videonya pindah ke aplikasi YouTube, apakah terhitung atau tidak ya Bu ya? Setahu saya dulu itu tidak terhitung, setahu saya. Karena ada presentasinya itu tercatatnya di LMS. Tapi mungkin Mas Rizky bisa bantu nih terkait sistem nih, Mas Rizky yang tahu nih. Detailnya gimana? Sorry. Silakan Mas Rizky. Sebentar, sorry. Tadi gimana case-nya? YouTube dibuka di YouTube. Kalau dari Adlink pindah ke YouTube, apakah kehitung absensinya? Seperti itu, Kak. Oke, yang paling aman adalah tetap diakses melalui streaming via LMS-nya, Kak. Kalau misalkan di YouTube, takutnya itu kan dia muter gitu ya, dari LMS terus buka ke YouTube. Nah, itu khawatirnya saya malah ada masalah di situ. Jadi sebaiknya di streaming aja melalui LMS Unsia. Nah, terus teman-teman juga jangan lupa bahwa aktivitas asinkronus itu kan bukan cuma menonton video pembelajaran, tetapi juga berinteraksi dengan modul dalam arti di-download, atau kalau misalkan dosennya memberikan instruksi di dalam modul, ya dikerjakan instruksinya, lalu juga aktif di dalam forum diskusi. Karena aktivitas itu yang jelas-jelas akan masuk ke dalam dashboard para dosen. Itu misalkan nih di mata kuliahnya Bu Vika, teman-teman selain menonton video pembelajaran, misalkan juga berinteraksi dengan modul seperti mendownload, itu nanti Bu Vika bisa lihat tuh, oh teman-teman sudah mendownload materinya, sudah melihatnya, atau sudah berkomentar, sudah melakukan aktivitas tanya jawab, itu terlihat nanti di dashboard Bu Vika, gitu ya. So, jadi jawabannya adalah sebaiknya live streaming saja di aplikasi Adlink-nya atau buka dari LMS tanpa lompat langsung ke dalam YouTube. Pun jangan lupa dengan aktivitas asinkronus yang lain. Jelas? Jelas Kak Rizky. Sama tambahan lagi, kan kalau di HP, buka video di HP, kalau kita misalkan dari landscape ke potret, itu suka balik lagi ke awal. Kalau di 4 menit terakhir kita nonton, itu enggak ya? Oke, begini. Jadi teman-teman, saya sendiri sangat kagum kalau teman-teman masih bisa buka misalkan gini. Maksudnya buka video pembelajaran itu di tengah kesibukan saya yang kagum. Kenapa? Karena biasanya khususnya program studi SI itu kan agak berat ya, khususnya yang hitung-hitungan nih. Tadi saya buka salah satu ARS, misalkan ada aljabar linier, terus yang butuh matematika tingkat tinggi. Saya kagum kalau teman-teman bisa buka video pembelajaran di tengah-tengah kesibukan. Sebenarnya teman-teman lebih baik kalau mau buka video pembelajaran itu ketika situasinya sedang rileks. Misalkan kayak sekarang, ini jam berapa nih? Di jam saya 20.36 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau sudah tidak ada kegiatan bisa sambil nonton sebelum tidur. Gitu. Jadi artinya ketika posisi rileks, sehingga nanti tidak ada hambatan ketika mengakses. Kan case-nya ceritanya adalah, Kak saya lagi buka terus saya tiba-tiba memutar lagi ke belakang gitu ya. Biasanya kan karena ada bagian yang dipercepat atau diperlambat, maka dari itu bukalah ketika benar-benar situasi teman-teman sudah sedang dalam keadaan rileks dan siap untuk belajar. Gitu ya. Dan simaklah dari awal hingga tuntas tanpa di skip-skip, juga jangan putar-putar. Nah, kalau misalkan tiba-tiba, Kak saya lagi nonton nih, kok tiba-tiba balik ke belakang, ada masalah dengan sistem, screenshot, rekam, kasih ke saya, tulis NIM-nya berapa, namanya siapa. Nanti saya akan komunikasikan ke tim pengembang sekaligus di Biro Akademik, supaya nanti jadi perhatian di Biro Akademik bahwa ada kendala seperti itu di dalam sistem. Clear, Kak?
Clear Halo, Kak. clear? Untuk ya clear. Oke, baik. Oh iya, terus satu lagi teman-teman, maaf saya mau memastikan ini teman-teman sudah bisa membuka LMS atau Siakat, misalkan menggunakan browser sudah bisa ya dari handphone ya, bahwa ada tanda titik 3 yang harus diklik, itu sudah paham atau belum kira-kira teman-teman? Titik 3, kayaknya belum Kak. Belum ya? Oke. Sebenarnya itu bisa dibuka di Telegram, cuman kalau teman-teman mau buka dari sekarang, ini bisa dengarkan. Ketika membuka Google Chrome, ini misalkan mau akses Siakat atau LMS ya. Siakat websitenya ada di akademik.unsia.ac.id, LMS websitenya ada di kuliah.unsia.ac.id. Nah, ketika masuk di dalam Google Chrome, kalau dari handphone pilih tanda titik 3 vertikal di bawah tanda silang. Ya, ada di sisi kanan, lihat di sisi kanannya, itu ada tanda titik 3 ke bawah, klik, nanti pilih desktop view. Nah, ketika itu dipencet, waktu mengakses LMS melalui browser, maka teman-teman akan masuk di dalam versi web. Jadi tidak diarahkan ke aplikasi. Kurang lebih seperti itu. Jelas teman-teman? Halo? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Jelas. Jeng, maaf, kamu Ya. biasanya akses lewat aplikasi atau dari web? Kalau Adlink lewat aplikasi. Kalau misalkan buka laptop ya dari web, Kak. Oke, sip. Berarti ya udah kalau memang mau lebih suka pakai aplikasi, pakailah aplikasi. Cuman biasanya di aplikasi suka agak delay memang. Nah, kalau ada delay begitu, misalkan Kak kok di webnya udah keluar tapi di aplikasi belum keluar, itu kabarin aja ke saya, nanti saya akan teruskan. Gitu teman-teman. Berarti Ya? sama dengan TNI AD ya Kak? Kalau Hah? delay TNI AD? ya. Maksudnya gimana? Terima nasib apa adanya kalau. Iya. Enggak gitu konsepnya. Iya. Kayak tadi yang si Deden apa siapa ya tadi menyampaikan bahwa itu sering putus-putus itu terus itunya tadi. Nah, gini, kalau misalkan sering putus-putus jaringan ya, ini kita bicara jaringan. Teman-teman jangan lupa bahwa aktivitas di Unsia, pembelajarannya itu yang asinkron kan dinilai dari 4 aktivitas. Nonton video, interaksi sama modul, kemudian interaksi di forum. Nah, yang penting kan dosen nih bisa lihat ya, misalkan oh teman-teman sudah mendownload materinya, sudah mempelajari materinya, itu kan kelihatan di dashboard dosen. Nah, kalau video pembelajaran, untuk menanggulangi masalah-masalah seperti itu, caranya adalah teman-teman melakukan juga aktivitas yang lain supaya terdeteksi aktivitas pembelajarannya. Betul ya Bu Fesa ya? Ini Bu Fesa sudah on cam, mohon izin saya tidak bisa on cam sekarang, teman-teman. Ya, gimana tadi Mas Rizky? Iya Bu Fesa, tadi kan teman-teman ada yang nyampein bahwa kadang ketika membuka atau streaming video pembelajaran itu gangguan sinyal. Nah, gangguan sinyal itu kan bikin dia putus-putus nonton video pembelajarannya itu Bu Fesa. Nah, cuman kan kalau di dashboard dosen bukan cuman nonton video pembelajaran yang akan dinilai ya Bu, karena ada juga aktivitas-aktivitas yang lain. Seperti misalkan berinteraksi dengan modul, kemudian juga ada aktif di forum, itu terbaca ya Bu Fesa ya di dashboard dosen ya. Iya, betul. Ya. Teman-teman download materi pun kelihatan Mas Rizky. Walaupun teman-teman mungkin mengklaim gitu ya, saya udah nonton full Bu gitu, tapi di dashboard atau laporan Bapak Ibu dosen itu ada jumlah persennya gitu ya. Kan teman-teman kalau buka LMS di bawahnya tuh ada note ya. Teman-teman tidak bisa mempercepat gitu ya, tidak terhitung kalau mau teman-teman mempercepat penyetelan videonya gitu. Jadi ada jumlah persen, berapa persen teman-teman itu menyetel video pembelajaran yang diberikan. Gitu Mas Rizky. Kalau teman-teman aktif di forum itu juga dihitung hadir ya Bu Fesa ya? Atau download materi ya? Iya betul. Siap. Aktif di forum, download materi, kemudian menonton video gitu ya. Kemudian kalau cuma view doang gitu ya, saya lihat ada beberapa mahasiswa yang hanya view doang, nggak ada aktivitas gitu ya, itu kalau di mata kuliah saya pastikan dapat alfa gitu ya. Jadi teman-teman pastikan download materinya atau nonton videonya aja udah cukup gitu ya. Jadi jangan hanya view aja
Gitu. Pesan saya gitu. Thank Jadi kalau bisa you, lengkap ya Bu Fesa Rizky. ya. Iya, Aktivitasnya. betul. Oke, siap. Gitu. Jadi tetap ada alternatif yang lain kalau teman-teman masalah susah sinyal, ada aktivitas lain yang bisa tetap dilakukan. Jadi masih ada jalan untuk dapat terdeteksi hadir. Begitu ya, Bu Fesa dan Bu Vika ya. Oke, siap. Terima kasih. Mudah-mudahan tadi menjawab teman-teman. Oke, ada yang lagi yang mau ditanyakan mungkin teman-teman? Ya. Ingat sudah. Mas Rizky, ya mungkin masukan untuk admin. Jadi untuk komen itu mahasiswa kan jadi seperti spam gitu kan. Terima kasih. Nah, notif di kita juga sampai numpuk gitu. Jadi kalau mungkin saran kalau kita udah komen terus ada respon di komentar kita, nah itu aja notifnya untuk kita. Iya, fiturnya kayak di Facebook gitu ya. Jadi notifnya terima kasih semua. Jadi Oke, itu saya catat ya. Nanti saya catat hari besok. Jadi nggak ada tanggapan, mungkin kalau dosen memberi tanggapan pertanyaan kita, nah baru muncul notif. Jadi bisa ketahuan gitu untuk ini. Siap. Nggak semua mahasiswa yang komen di materi itu muncul juga. Karena kadang di saat bersamaan kan orang lain komen juga gitu, jadi numpuk gitu. Iya, oke. Saya catat ya. Kak Pian ya, Pian Sofian ya. Pian Sofian. Siap. Tadi inputnya adalah supaya fitur Adlink itu jika ada komen tuh kalau bisa ada reply ya, tombol reply khusus untuk komen tertentu ya. Ya betul. Siap. Jadi kita bisa ketahuan kalau ada yang respon pertanyaan kita atau yang jawab. Siap. Baik. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Saya catat semua. Jadi langsung saya ping gitu ntar. Ada lagi mungkin teman-teman? Atau sudah cukup? Saya Kak boleh ngasih saran nggak untuk di add link-nya lagi? Oh boleh. Siapa namanya? Ahmad Iya, Narendra. Ahmad Narendra Kak. Ahmad Narendra Kariski. Gimana? Ahmad? Jadi iya, saya punya sedikit saran nih sama unek-unek kan kalau di add link itu kadang kan kita suka buka pakai aplikasi HP dan itu kan suka untuk download materi ya biar bisa dibaca. Nah, mungkin apakah bisa gitu saran saya jadi di add link-nya itu untuk materinya langsung dibuka aja gitu dari si add link-nya, jadi kita nggak perlu download, kan juga lumayan buat menghemat penyimpanan internal HP juga kalau pas lagi buka materi di HP. Oh, kalau itu coba saya sampaikan, cuman gini, memang bagusnya di-download dulu. Kenapa? Karena yang pertama ya, teman-teman kuliah di Unsia kan udah keluarin biaya nih, ya. Udah pada bayar kan biaya kuliah. Nah, supaya nggak rugi-rugi banget, kalau dalam materi dari dosennya di-download, disimpan. Mana tahu nanti kalau teman-teman sudah bekerja di bidang SI, itu bisa refer back lagi mungkin apa yang disampaikan Bu Fesa, atau Pak Noviandri, atau Bu Siti Rama, atau Bu Vika. Siapa tahu kan masih bisa dipakai lagi di dunia kerja. Jangan salah loh, saya pun masih simpen tuh buku-buku catatan kuliah saya. Dan itu sangat saya gunakan ketika saya mengerjakan sesuatu di Indonesia. Nah, jadi yakin deh sama saya pasti itu akan bermanfaat. Cuman tetap ya, tadi Kak Ahmad saya akan sampaikan kepada tim pengembang, hanya saran saya supaya nggak rugi-rugi banget sudah bayar kuliah, dan para dosen juga saya yakin sudah capek bikin materi pembelajaran, download lah. Dan pergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan semangat penggunaan ilmu pengetahuan. Tapi maksud saya gini Kak, jadi untuk yang di view only itu hanya di aplikasi Adlink-nya saja. Cuman kalau misalnya si kayak kita atau mahasiswa bukanya dari laptop itu masih bisa di-download. Iya, oke. Iya itu saya sampaikan ya. Cuman jangan lupa di-download ya. Iya, tenang. Pasti di-download. Terima kasih Kak. Siap. Sama-sama Kak Ahmad. Makasih. Mungkin maksudnya begini Kak Rizky, jadi ada opsi view only, ada opsi download juga begitu. Iya, maksudnya itu. Nggak apa-apa, itu saya sampaikan kok ada. Jadi permintaannya kan memang ada fitur view only ya, nggak mesti download. Oke? Oke, itu saya teruskan. Ada lagi? Soalnya saya juga kalau misalnya boleh curhat, kalau untuk kuliah ini biasanya
saya lakukan setelah pulang kerja, jam Hmm. kerja lagi di kereta baca-baca modul sambil nonton video juga gitu. Tapi di komputer saya juga saya simpen gitu, saya koleksi ditaruh di Google Drive juga gitu. Oh, oke. Ya udah, berarti yang untuk fitur view only-nya coba saya komunikasikan, tapi jangan lupa download ya. Thank you. Tuh ada Bu Faisal sudah senyum-senyum. Sepertinya Bu Faisal sependapat ya. Harus di-download ya Bu Faisal ya. Makasih ya. Oke, siap. Iya, sama-sama Kak. Mohon maaf, Ibu dan rekan-rekan tadi sinyalnya hilang, jadi keluar sendiri Zoom-nya. Oke. Ibu Fesa, mic-nya masih ke-mute sepertinya ya, Bu. Lanjut aja. Dibuka dulu Bu Fesa. Oke. Aku bilang lanjut aja gitu. Oh, siap Bu. Baik. Aduh, tadi pembahasannya sampai mana aku ketinggalan deh kayaknya ini. Tentang Edling nih, tapi Edling. tadi ya, sudah Catat sama Kak Rizky ya, Bu ya? dijelaskan sama Mas Rizky. Soalnya yang dihadapi Mas Rizky orang IT semua. Jadi masukannya banyak ya. Ya, baik, Bu. Oke, lanjut, Bu Ajeng. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Tadi mungkin yang ngirim ke kolom chat belum sempat kebaca, boleh dikirim lagi karena Zoom aku, sinyal aku error tadi, jadi keluar sendiri deh kayaknya. Tadi kayaknya ada dari Mas Aditya Nugraha deh, kayaknya nanya, kalau misalkan untuk yang ngambil 9 SKS itu sistem pembayarannya gimana, Ibu? Gitu. Itu yang aku ingat saya tadi. Semester antara. Oke, semester antara ya nih saya sudah baca untuk di kolom chat. Untuk biaya semester antara sendiri kemarin untuk semester lalu, aduh saya lupa ya. 170, Bu. 170. Untuk satu SKS ya? Iya, kalau 3 SKS 500, Bu. Ya, itu kalau untuk semester lalu. Tapi balik lagi untuk semester ini nanti kita mungkin ada kebijakan lagi atau bagaimana, saya juga belum ada pembicaraan, tapi nanti memang kami sedang mempersiapkan untuk kelas semester antara. Dan juga saya sekalian sampaikan sini ke teman-teman ya, untuk teman-teman yang mengikuti semester antara, yang ingin mengikuti semester antara, mungkin ingin ada merekomendasikan Bu, kami mau membuka mata kuliah ini gitu. Silakan sampaikan ke hotline Prodi mungkin ya, Bu Fesa. Gimana Bu Fesa biar satu tempat kita ya? Iya, nanti akan didata lagi ya, Bu Fika ya. Biasanya kita share form gitu ya, buat teman-teman bisa isi siapa aja nih yang mau ikut di semester antara gitu, mata kuliah apa gitu ya. Nanti didata, kemudian nanti akan diserahkan atau diberikan ke akademik dan ke keuangan gitu ya, supaya teman-teman bisa ikut di mata kuliah semester antara. Iya, seperti itu teman-teman semuanya ya. Jadi memang kami biasanya nge-list untuk siapa saja yang akan mengikutinya melalui Google Form. Nanti kita akan siapkan, saya bersama Bu Fesa akan siapkan untuk persiapan semester antara. Dan juga mungkin ada nanti teman-teman yang ingin mata kuliahnya ternyata tidak yang disediakan oleh Prodi. Ternyata Bu kami ingin mata kuliah ini. Boleh, silakan ajukan, tapi tolong siapkan 5 mahasiswa. 5 nama mahasiswa. Kalau sudah ada 5 nama mahasiswa, insya Allah nanti kelasnya akan kami buka. Itu ya teman-teman. Seperti itu untuk aturan semester antara. Kemudian untuk mahasiswa baru, memang kita belum bisa untuk mengikuti semester antara. Jadi semester antara ini adalah mereka yang sudah 1 tahun ada di usia. Begitu, itu untuk aturan semester antara. Kemudian untuk mahasiswa konversi juga belum bisa
mengikuti semester antara di semester ini. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan nih dari Mas Aditya nih. Mohon izin Bu, maaf Bu, masih kecampur Bu, nggak bisa on cam. Oke, silakan. Ya Bu, untuk membahas itu Bu, apa ada tindakan yang lebih lanjut gitu Bu, kayak misalkan saya konfirmasi dulu ke dosen PA saya gitu kan, soal itu untuk membicarakan apa aja yang bisa diambil gitu Bu. Terus kalau misalkan saya kan punya teman lintas angkatan, apa boleh ambil materinya Bu yang sama gitu. Terima kasih Bu, paling itu aja sih Bu. Oke, Mas Aditya. Untuk semester antara, kalau memang lebih baiknya teman-teman memang harus konsultasi ke dosen PA-nya. Jadi tahu nih, ini mata kuliah yang akan saya ambil Bu gitu. Jadi dosen PA-nya juga bisa merekomendasikan ke kami. Gitu. Jadi harus ada persetujuan dosen PA. Biasanya di Google Form itu kami ada melampirkan yang namanya dosen PA. Dan ketika teman-teman mengisi Google Form tersebut, kami anggap bahwa teman-teman sudah konsultasi bersama dosen PA-nya. Itu ya, teman-teman. Karena balik lagi, dosen PA harus mengetahui bahwa teman-teman mengambil semester antara. Karena nanti akan berdampak di semester ganjil, pengambilan KRS. Gitu ya. Jadi pastikan teman-teman berkonsultasi terlebih dahulu dengan dosen PA-nya. Jadi apalagi pertanyaannya? Itu aja ya. Iya Bu, terima kasih Makin Bu. oleng saya nih. Itu aja ya. Iya. Begitu ya, Mas Aditya. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi Ibu, ini dari Mas Dimas. Izin bertanya Ibu, bagaimana cara mengulang mata pelajaran yang nilainya tidak maksimal? Oke, Mas Dimas. Kalau Mas Dimas sudah 1 tahun di Unsia, Mas Dimas bisa mengikuti semester antara. Jadi bisa memperbaiki mata kuliah yang nilainya memang tidak memuaskan. Kalau misalnya ternyata Mas Dimas tidak bisa nih semester antara, Bu, nggak bisa nih untuk semester antara, entah itu bisa terkendala di waktu atau terkendala di keuangan. Nggak apa-apa itu untuk mengambil mata kuliah di semester selanjutnya, di semester genap. Misalnya nih semester genap nilainya jelek nih, berarti di semester genap selanjutnya Mas Aditya mengulang mata kuliah tersebut, boleh. Tapi saran saya adalah setiap mata kuliah nilai minimum lulusnya adalah C. Ya, kalau misalnya teman-teman sudah mendapat C, maka teman-teman dinyatakan lulus. Yang tidak lulus adalah ketika teman-teman mendapat nilai D dan E. Gitu. Alangkah mungkin baiknya saran saya jika memang ada yang C kemudian bilang Bu kurang bagus nih gitu ya. Kalau menurut saya lanjut dulu aja. Abaikan untuk C. Gitu. Saran saya seperti itu. Nanti di akhir kalau memang ada SKS yang berlebih, sedangkan teman-teman mungkin lagi nyusun, terus Bu saya sekalian untuk memperbaiki mata kuliah ya gitu. Hanya 1 skripsi aja, kemudian masih ada lebihan SKS-nya, teman-teman mau memperbaiki mata kuliah boleh silakan. Itu untuk mata kuliah yang C. Sedangkan untuk yang D atau E yang notabene adalah mengulang, maka teman-teman alangkah lebih baiknya mengulang lebih dulu agar nanti untuk mata kuliah selanjutnya itu tidak ada kendala dalam pemahamannya. Karena takutnya nanti ketika teman-teman DE berarti kan tidak mengikuti kuliah tuh. Ketika teman-teman mengambil mata kuliah yang di atas, takutnya malah nggak nyambung. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Itu dari saya. Terima kasih Ibu. Baik teman-teman, karena waktu yang menunjukkan sudah hampir pukul jam 9 dan Bapak Ibu dosen juga butuh waktu untuk istirahat setelah melakukan aktivitas yang padat. Jadi untuk sharing sessionnya kita cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan nanti akan diadakan sharing session lagi. Untuk tanggalnya itu nanti akan di-share. Insya Allah nanti dari teman-teman Himsitpo akan mengadakan sharing session lagi. Gitu. Maaf tadi nggak jelas.
Mau nanya semester antara apa ya wajib nggak Bu? Waduh. Nih aku bantu jawab ya Mas Deden ya. Semester antara itu buat temen-temen yang kuliahnya semester pendek, jadi yang kuliahnya biar cepat selesai gitu. Untuk wajib atau enggaknya sih, setahu saya sih enggak ya. Oke, baik. Boleh langsung ditutup Bu Fesa atau Bu Vika, atau mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Langsung ditutup aja, nggak apa-apa Mbak Ajeng. Iya, langsung tutup aja Mbak Ajeng. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih untuk Bu Vika, Bu Fesa, dan juga Bapak Ibu dosen yang lain. Terima kasih untuk teman-teman untuk waktunya. Semoga semua pertanyaannya sudah terjawab ya oleh Bu Vika maupun Bu Fesa dan juga Bapak Ibu dosen yang lain. Terima kasih juga untuk Kak Rizky. Dan sampai bertemu lagi di next sharing session selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vika.